anak-anak, kembali lagi bersama Ibu pada pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang organisasi kehidupan. Pada bukumu terdapat judul di bab 1, Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Nah, apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Contohnya seperti wali kelas, kemudian ada ketua murid, sekretaris, bendahara, sampai kepada anggota kelasmu. Nah, apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP yang sedang kamu ikuti, yaitu SMP Negeri 4 Tambun Selatan. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kamu adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit paling terkecil dari organisasi sekolah yang ada di kecamatanmu. Sudah paham atau belum? Nah, tujuan dari pembelajaran pada bab ini, kamu akan mempelajari unit-unit penyusun dari tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu akan tersusun beberapa bagian-bagian yang mendukung agar kamu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Secara umum, urutan tingkatan organisasi kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat molekul. Nah, molekul merupakan bagian dari sel. Sebuah molekul adalah gugusan yang secara elektris netral yang tersusun dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan melalui ikatan kimia. Itu disebut dengan molekul. Kumpulan dari beberapa molekul itu disebut dengan sel. Nah, sel di sini merupakan unit terkecil yang mendukung sebuah kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan atau urutan tingkatan organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Maka dari itu, kamu dapat tumbuh dan berkembang akibat adanya sel-sel yang berkumpul di dalam tubuhmu yang membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan di sini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang membentuk suatu fungsi tertentu. Kemudian dari beberapa banyaknya jaringan akan membentuk sebuah organ. Organ di sini akan berkumpul dan menjadi fungsi tertentu yang disebut dengan sistem organ. Nah, sistem organ di sini akan membentuk lagi sebuah organisme atau yang disebut dengan individu. Makanya kamu disebut adalah organisme atau individu. Nah, kumpulan dari beberapa organisme atau individu disebut populasi
yang menempatkan suatu tempat tertentu. Kemudian populasi berkumpul membentuk sebuah komunitas. Nah, di dalam komunitas ini akan berkumpul beberapa bagian-bagian atau kelompok yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem seperti adanya perkumpulan benda mati dan benda hidup. Contohnya, kamu tinggal di rumah. Nah, di dalam rumahmu terdapat ada ayah, ibumu, serta rumah yang menaungimu dari kehujanan. Atau adanya sebuah bahan-bahan lain yang mendukung sebuah kehidupanmu. Contohnya air, kamu tidak akan bisa hidup tanpa air, ya kan? Jadi di dalam rumahmu itu disebut juga ekosistem. Adanya benda mati dan benda hidup yang saling mendukung satu sama lain. Contohnya lagi, ada di padang pasir misalnya, atau padang savana atau padang rerumputan. Nah, di dalam sebuah rerumputan atau lapangan terdapat benda hidup dan benda tidak hidup. Contohnya adanya rumput. Rumput dikategorikan sebagai benda hidup dan bebatuan atau tanah dikategorikan benda tidak hidup. Benda tidak hidup disebut dengan unsur abiotik di dalam ekosistem, sedangkan benda yang hidup disebut unsur biotik di dalam ekosistem. Nah, semua itu akan mendukung dan membentuk sebuah bioma. Bioma ini adalah pijakan yang kamu injak, yaitu bumi. Di dalam bab ini, Ibu akan memperjelas bagian-bagian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya, kamu perlu bantuan mikroskop. Nah, mikroskop ini kamu bisa temui ada di sekolah kita di lab IPA ya. Nanti ketika kita sudah tatap muka, sudah belajar seperti biasa, Ibu akan menjelaskannya karena pada semester 1 lalu kamu sudah mulai mempresentasikan bagian-bagian dari mikroskop. Lalu, penemu pertama adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, pada saat itu Robert Hooke menemukan seperti kotak sarang seperti lebah atau penjara. Ini merupakan gambar dari sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau ini merupakan bagian dari sel yang diperbesar melalui dilihat dengan mikroskop. Berdasarkan membran selnya, sel terbagi menjadi dua. Ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan eukariotik. Pada sistem 5 kingdom hanya Monera atau bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik.
Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokariot, pro yang berartinya sebelum dan kariot yang berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran sel. Sel eukariot atau bahasa Yunaninya eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran sel. Sel prokariotik pada bakteri termasuk sianobakteri. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel adalah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli atau sebagian bakteri memiliki flagellata atau flagella yang disebut alat penggeraknya. Pilih atau yang disebut dengan struktur pelekatan atau keduanya menonjol dari permukaan selnya. Nih, yang ibu tunjuk ini merupakan pili. Jadi seperti tonjolan-tonjolan kecil halus yang menonjol di permukaan selnya. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara langsung hanya dengan mata telanjang. Kamu bisa melihatnya melalui mikroskop. Ini merupakan contoh dari bakteri yang diperbesar melalui mikroskop. Sedangkan ini adalah contoh dari sel eukariotik, yaitu tumbuhan. Bagian-bagian fungsi sel atau fungsi dari organosel. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari antara prokariotik dan eukariotik, di sini ada beberapa bagian-bagian yang mendukung sebuah sel di dalamnya, ya. Ada inti sel, kemudian ada ribosom seperti di sini, kemudian ada plasmid, sitoplasma, dinding sel, kemudian ada lagi mitokondria, ya kan? Nah, itu merupakan organel sel. Fungsinya akan ibu jelaskan. Membran sel atau selaput sel fungsinya untuk melakukan pertukaran zat oksigen, makanan, sisa metabolisme, serta sebagai pembungkus sel. Inti sel atau nukleus, dia fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel. Contohnya seperti otakmu. Nah, otakmu yang mengatur semua kegiatan kamu, baik secara tidak sadar dan sadar. Nah, inti sel itu merupakan otak pelaku yang melakukan semua kegiatan selnya. Sitoplasma. Nah, sitoplasma ini di dalamnya terdapat ribosom, mitokondria, badan Golgi, RE, vakuola, dan kloroplas.
Vakuola tersendiri terbagi menjadi dua, ada vakuola berdenyut dan vakuola makanan. Nah, vakuola berdenyut ini fungsinya untuk sebagai pengeluaran, sedangkan makanan sebagai tempat pencernaan makanan pada sel. Nah, kalau diperbesar, ini merupakan adalah bagian dari sel tumbuhan. Karena di sini ada kloroplas yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan secara cepat. Nah, kalau kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan di sel hewan dia tidak ada. Kemudian ada jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya di sini ada keping darah atau trombosit, itu adalah contoh dari jaringan ya. Jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan ini terbagi menjadi 5. Ada epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Silakan dibaca. Ini merupakan bagian dari jaringan-jaringan yang berada di tumbuhan. Lebih tepatnya lagi berada di epidermis daun. Di sini terdapat xilem, floem, terus kemudian ada kutikula, stomata, dan jaringan palisade. Kemudian ada jaringan epidermis atas. Nah, ini disebut dengan jaringan tumbuhan monokotil. Jika diperbesar melalui mikroskop akan terlihat seperti ini. Jaringan pada hewan terdiri dari epitel, otot, saraf, ikat, penyokong atau penunjang. Jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Nah, bentuknya ini ada yang pipih, kubus, dan silinder. Ini merupakan bentuk-bentuk dari jaringan epitel. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang ketiga ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini yang menyusun sel-sel saraf kamu sehingga kamu bisa bergerak, kemudian mendengar. Nah, ketika diperbesar menggunakan mikroskop, nah sel-sel saraf ini yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya diperbesar seperti ini. Terdapat dendrit, badan sel, kemudian akson, milin, serta sinapsis. Dia yang memberitahu, misalnya kamu kena panas, kamu akan kaget ya kan, ketika kena panci panas kamu akan kaget misalnya, atau kamu bisa membaca. Nah, itu dari jaringan-jaringan sel saraf matamu yang membaca kode-kode dalam buku sehingga kamu dapat menyatukan huruf yang satu dengan yang lainnya, yang disebut kamu dapat bisa membaca. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya. Contohnya ada ligamen dan tendon. Ya, nih di sini. Nah, jari-jarimu ini terikat ya kan oleh jaringan ikat yang disebut dengan ligamen atau tendon, otot-otot yang menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya.
Kalau untuk tulang itu disebut dengan gerak pasif, sedangkan otot disebut dengan gerak aktif. Jadi yang menggerakkan tubuhmu itu adalah otot. Tulang hanya sebagai penunjangnya saja. Jadi di dalam otot itu terdapat sel-sel saraf lagi. Kemudian ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh dan menguatkan tubuh, terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan itu contohnya telingamu. Nah, telingamu itu bisa dipencet ya kan, dan agak lunak, itu disebut dengan tulang rawan. Sedangkan tulang sejati itu tulang yang berada di dalam tanganmu atau kakimu yang keras. Nah, itu tulang sejati. Kemudian ada organ. Nah, organ-organ di sini contohnya misalnya ada otak, kemudian ada jantung, ada paru-paru, ada usus. Nah, kalau di tumbuhan organnya seperti ada akar, kemudian batang, daun, bunga, dan buah. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan itu kayak tadi yang dijelaskan ya. Kemudian hewan dan manusia sama, ada paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian dari organ akan membentuk sebuah sistem. Nah, sistem organ ini kerjasama berbagai sistem organ untuk membentuk satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya sistem pernafasan. Sistem pernafasan tidak hanya terdapat paru-paru saja. Nah, di dalam paru-paru terdapat organ-organ yang mendukungnya. Contohnya apa? Kayak bronkus, kemudian ada pleura ya kan, pembungkus paru-paru, bronkus ya. Terus sebagai percabangan dari tenggorokan ya kan, ada trakea. Nah, kemudian ada sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan nih tidak hanya dapat dikatakan perut. Nah, di dalam perut itu tuh terdapat yang namanya usus ya kan. Nah, usus, kemudian ada lambung, ada hati, pankreas, dan dia saling mendukung untuk membuat makanan kamu menjadi lunak dan menyerapnya ya kan, seperti proteinnya yang diserap, vitaminnya yang terdapat di dalam makanan, karbohidratnya, sehingga kamu dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian ada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini sebagai sistem transportasi yang fungsinya salah satunya dapat menyebarkan seluruh sari-sari makanan di dalam tubuhmu. Kemudian ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah sistem pengeluaran. Contohnya kayak hati, kemudian ada paru-paru, nah terus ada kulit, terus ada ginjal. Nah, itu adalah bagian dari sistem ekskresi. Terakhir ada sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini seperti adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini adalah organ pernafasan yang bagian-bagiannya ya. Ini kalau diperjelas ada laring, kemudian trakea, paru-paru, nafas atau udara oksigen masuk ke dalam hidung. Kemudian di dalam hidung ada bulu-bulu halus yang dapat yang dapat menyaring debu-debu karena bersifat lembab, sehingga debu-debu tersebut dapat tersaring, tidak masuk ke dalam paru-paru ya kan. Nah, di sini ada laring, kemudian ada trakea. Nah, di dalam paru-paru terdapat bronkus. Terus ada pleura ya kan. Nah, di sini ada otot diafragma yang fungsinya ketika kamu bernafas dalam keadaan jongkok, dalam keadaan duduk, dalam keadaan
tidak berdiri atau dalam keadaan berdiri, itu kamu dapat melakukan sistem pernafasan. Nah, otot-otot ini yang mendukung agar kamu dapat bernafas dalam melakukan sebuah aktivitas. Kemudian ada organ pencernaan. Nah, di organ pencernaan ini bisa dilihat ketika kamu makan, ya kan? Makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan, kemudian di hati diolah, kemudian pankreas, ya kan, dia mengaktifkan enzim-enzim serta hormon-hormon atau bagian-bagian yang dapat menghancurkan makanan, ya kan. Nah, terus kemudian masuk ke usus. Nah, terakhir ada umbai cacing, dan ketika sudah di usus besar ditampung, kemudian menjadi feses atau kotoran yang harus dibuang. Kemudian ada peredaran darah, di sini ada jantung, kemudian pembuluh darah yang akan membantu, ya kan, membantu menyebarkan sari-sari makanan sehingga kamu dapat makan, dan dari makananmu itu dapat mengakibatkan kamu tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada organ ekskresi yang tadi gue jelaskan, bagiannya ada hati, kulit, ginjal, kemudian paru-paru. Nah, organ ekskresi ini biasanya dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuhmu yang harus dibuang karena dia ada beberapa racun, ya. Contohnya dari ginjal dia mengeluarkan urin. Nah, urin ini pipis yang harus dibuang oleh tubuhmu. Kemudian paru-paru dia harus mengeluarkan uap, ya kan. Nah, uap dari proses pernafasan. Kemudian hati dia mengeluarkan zat penetral racun, ya kan, seperti bilirubin, biliverdin. Nah, itu yang membuat feses kamu menjadi warna kuning. Kemudian ada kulit. Nah, kulit ini dapat membuang zat-zat garam yang berlebihan di dalam tubuh, makanya keringat kamu ada rasa-rasa asin, ya kan. Lanjut, ada organ reproduksi. Nah, ini merupakan organ reproduksi wanita. Mohon disimak ya, karena ini akan menjadi kuis. Jadi ada bagian-bagian organ reproduksi, kamu harus hafal bagian-bagiannya. Kalau di perempuan misalnya ada serviks, ada vagina, tuba fallopi, kemudian ada endometrium, ya, ada rahim atau yang disebut uterus, ya kan. Nah, yang paling penting nih ada ovarium yang dapat menghasilkan ovum atau sel-sel telur. Nah, sel-sel telur ini ketika dia berkumpul menjadi banyak dan bergesekan di dalam rahimmu, dia akan luruh yang disebut dengan proses menstruasi, seperti itu. Kemudian ada organ reproduksi laki-laki, ya kan, terdiri dari testis, kemudian skrotum yang membungkus testis agar tetap hangat, yang mengakibatkan sel-sel sperma itu dapat tumbuh dan bereproduksi semakin banyak di dalamnya. Kemudian ada penis sebagai alat vital laki-laki, ya kan. Kemudian ada kandung kemih dan lain-lainnya di sini bisa dilihat. Mohon untuk dihafalkan bagian-bagiannya, ya. Oke, cukup sekian pada bab 1 ini sudah Ibu bahas tuntas. Jadi dengan durasi yang panjang ini Ibu sudah membahas 1 bab. Semoga kalian tidak bosan, ya. Karena untuk bab selanjutnya IPA itu masih banyak lagi. Kenapa Ibu langsung merekamnya secara langsung ini sampai durasinya lebih dari 20 menit? Karena biar kalian bisa langsung
mendengarkannya berulang kali pada satu link saja, tidak terbagi-bagi. Jadi ibu harap kalian mendengarkannya dalam keadaan yang kalian fokus, paham, bisa didengarkan atau diulang berkali-kali agar kalian bisa paham, karena ini merupakan bagian dari bahan untuk kalian ujian atau ulangan harian. Jadi ibu harap kalian tetap semangat ya, jangan berkecil hati. Semua tugas atau nilai yang kalian kerjakan pokoknya semua ibu nilai. Jadi ibu harap kalian tidak pernah bosan dan tetap semangat belajar IPA. Oke, cukup sekian dari ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.